Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Indonesia Merdeka. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Irfan Ardani dari absen 1, yang kedua Fatimah Azahra absen 12, yang ketiga Kanaya Tabita absen 16, yang keempat ada Muhammad Fakrian Pasha absen 21, yang kelima ada Patricia Valerina Lestari absen 24, dan yang terakhir ada Selomita Ayudia absen 29. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang 5 peristiwa. Yang pertama, kekalahan Jepang terhadap sekutu. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi. Yang keempat, dikumandangkannya teks proklamasi. Dan yang terakhir, dukungan terhadap proklamasi dari berbagai kalangan. Kekalahan Jepang terhadap sekutu. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, bom atom pertama yang bernama Little Boy diledakkan di kota Hiroshima oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, bom atom kedua bernama Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki. Kehancurannya kedua kota tersebut menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Maka, tidak dapat menutup mata bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Dan inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada masa inilah Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada waktu kependudukan Jepang, radio sebagai alat komunikasi yang paling berperan pada waktu itu dikuasai oleh Jepang. Namun, para pahlawan bangsa menggunakan beberapa radio gelap yang disembunyikan untuk dapat mendengarkan siaran radio luar negeri seperti BBC London. Dari radio inilah peristiwa kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia. Penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu secara resmi diumumkan pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Para pemuda yang mendengar berita tersebut berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat, sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Sultan Syahrir, yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah, telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memerdekakan Indonesia. Berita tersebut diterima baik oleh Soekarno. Namun, Soekarno ingin memastikan kebenaran berita tersebut dahulu dan merundingkan proklamasi Indonesia dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Akan tetapi, golongan pemuda yang salah satunya Sultan Syahrir memiliki pemikiran berbeda dengan golongan tua seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan rapat di Asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan penculikan tersebut adalah menjauhkan kedua pemimpin nasional tersebut dari pengaruh Jepang. Pagi-pagi buta sekitar pukul 4 tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Selain menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang, golongan pemuda bermaksud memaksa Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Sementara itu di Jakarta, anggota PPKI yang diundang rapat pada 16 Agustus 1945 telah datang di Gedung Pejambon. Akan tetapi, rapat tidak dapat berlangsung karena tidak dihadiri oleh Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Ahmad Soebardjo pun berupaya mencari tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah bertemu Wikana,
Ahmad Subarjo tahu bahwa para pemuda yang telah membawa pergi Soekarno dan Muhammad Hatta. Sementara itu, Yusuf Kunto diutus dari Rengas Dengklok untuk berunding dengan kelompok pemuda di Jakarta. Setelah cukup berunding, Yusuf Kunto ditemani Pandu Kartawiguna dan Wikana menemui Ahmad Subarjo dan menghasilkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta secepatnya. Kamis tanggal 16 Agustus 1945, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto pergi menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo bertemu dengan Soekarno, Hatta, Soekarni, Soedanko, Subeno, dan Sutarjo Kartohadikusumo yang tengah melakukan perundingan. Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta. Kamis tanggal 16 Agustus 1945, malam hari sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, rombongan berangkat dengan 3 buah mobil kembali ke Jakarta. Perumusan teks proklamasi. Sejarah teks proklamasi tidak dapat dipisahkan dari peran Laksana Muda Tadashi Maeda. Pada saat itu, rumah milik Maeda menjadi tempat berkumpul dari anggota PPKI, golongan muda, dan beberapa pemimpin pergerakan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Perumusan teks proklamasi terjadi di ruang makan rumah Maeda. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi. Soekarno kemudian bertanya kepada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan UUD? Kedua orang yang ditanya pun tidak ingat persis. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta 17/8/05, Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Mereka semua sepakat dengan draft itu. Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani 2 orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Usul Soekarni pun diterima, kemudian teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Penulisan dari naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik tersebut sedikit berbeda dari teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno. Beberapa perubahan dalam teks tersebut terletak pada yang pertama, hal angka 2 di paragraf kedua baris pertama diubah menjadi hal strip hal. Yang kedua, kata tempo di paragraf kedua baris kedua diubah menjadi tempo. Ketiga, penulisan tanggal dan bulan Jakarta 17/8/5 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Keempat, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Berikut ini adalah tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia. Dan yang kedua ada Sayuti Melik sebagai pengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Berikut merupakan gambar teks proklamasi tulisan tangan Soekarno dan gambar teks proklamasi ketikan Sayuti Melik. Dikumandangkannya teks proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada Jumat 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang saat ini menjadi Jalan Proklamasi nomor 5 Jakarta Pusat. Teks proklamasi merupakan sebuah naskah teks yang berisi pernyataan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri. Selain itu, teks proklamasi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari masa penjajahan. Dukungan terhadap proklamasi dari berbagai kalangan. A. Penyebab proklamasi. Antara 3-11 September 1945, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api sistem listrik dan stasiun pemancar radio tentang perlawanan dari Jepang. Banyak pemuda bergabung dengan badan-badan perjuangan titik di Sumatera, para pemuda monopoli kekuasaan revolusioner. Karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan hanya segelintir, mereka ragu apa yang akan dilakukan. Para mantan prajurit Peta dan Heiho membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin. Laskar Masyumi dan Barisan Hizbullah menerima banyak perjuangan baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam yang umumnya disebut Barisan Sabilillah yang kebanyakan dipimpin para kiai. Pada 20 Agustus 1945, pemancar disegel dan para pegawai dilarang masuk. Baru di Menteng 31 titik selain siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui surat kabar, selebaran, dan jenis penerbitan lain. Proklamasi kemerdekaan merupakan hal yang penting bagi Indonesia sendiri, di mana proklamasi mempunyai makna arti penting yaitu A. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan kemerdekaan yang memberitahu baik pada bangsa Indonesia sendiri maupun dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka dan lepas dari penjajahan. B. Proklamasi merupakan pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia untuk menghapus tata hukum kolonial dan menggantikannya dengan letak hukum nasional. C. Proklamasi adalah pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membangun negara Republik Indonesia yang bebas dan berdaulat. D. Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat dipandang sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Dukungan terhadap proklamasi dari berbagai kalangan. Pentingnya kemerdekaan bangsa. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan, rakyat memberikan dukungannya. Dukungan tersebut dapat dilihat dari sambutan dan penyebaran proklamasi secara cepat ke berbagai daerah di Indonesia. Yang A. Penyebaran proklamasi setelah dibacakan. B. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada seorang markonis kantor berita tersebut untuk segera diudarakan. Sambutan bangsa Indonesia atas proklamasi dan berdirinya RI. Dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim ucapan selamat pada Ir Soekarno dan Muhammad Hatta atas berdirinya negara Republik Indonesia. Ucapan selamat itu tersirat bahwa Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengakui kemerdekaan RI dan siap membantu. Untuk mempertegas sikapnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanat, yaitu yang pertama, negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Yang kedua, Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang ketiga, hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara RI bersifat langsung. Aksi perjuangan rakyat Jakarta. Rakyat Jakarta menyerbu tempat penting yang masih diduduki Jepang dengan berbekal bambu runcing. Pada tanggal 3 September 1945, John Nur memimpin para pemuda untuk mengambil alih kereta api. Para pemuda melakukan aksi coret-coret, menuliskan semboyan perjuangan di tembok, kereta api, dan tram. Semboyan tersebut berbunyi, "Merdeka atau mati".
Rapat raksasa di lapangan Ikada. Pada tanggal 19 September 1945, dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta. Rapat ini diselenggarakan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna rapat tersebut adalah rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah RI, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib sendiri. Rakyat mendukung pemerintahan yang baru. Insiden bendera di Hotel Yamato atau Hotel Orange. Pada tanggal 19 September 1945, orang Inggris dan Belanda yang telah datang berhubung langsung dengan Jepang menginap di Hotel Yamato. Dan ada seorang bernama Blackman dan kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Presiden Sudirman memperingatkan Blackman untuk menurunkan bendera tersebut tetapi dihiraukan. Akhirnya, para pemuda Surabaya menyerbu hotel tersebut dan memanjat atap hotel untuk menurunkan bendera merah putih biru tersebut dan merobek bagian warna biru. Setelah itu, bendera tersebut dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Sekian dari presentasi kami. Kami minta maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.